ngomong ini, karena komisi satu. Jadi saya itu kalau keluar negeri itu selalu bertemu dengan mahasiswa, dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri. Memang apa ya, orang Indonesia itu modelnya tidak mudah kerasanan. Kalau di luar negeri itu ingin pulang, ingin makan tempe. Saya itu kalau sudah 2 hari cari tempe. Saya pernah belajar Inggris sebulan. Saya teman-teman Indonesia cari tempe. Nggak ada nilainya. Cari tempe. Di Belanda juga begitu. Cari tempe. Karena emang menggiurkan tempe itu di lidah itu. Kangen. Kalau nggak tempe cari soto. Gitu. Jadi kita emang selalu apa ya? Ingat mungkin karena perbuatan menaliman itu ya. Walaupun bukan hadis ya, kan itu kan cara bawahan bagaimana mendoktrin santri supaya tidak tanah air. Perbuatan menaliman. Nah, kalau santri-santri tidak mampu masuk dalam wilayah yang saya katakan tadi, saya khawatir apa yang disampaikan oleh Mas Imam tadi benar. Kita menjadi bangsa yang jongos. Apalagi di dunia ini, negara Indonesia. Kita itu kayaknya negara yang paling tidak siap. Walaupun saya sering diantara Pak Soekarno juga, negara yang paling tidak siap ketika menghadapi negara-negara Asia. Karena apa? Karena negara-negara lain sebelum MII diterapkan, mereka sudah menetapkan ini, dididik jururawatnya, dididik insinyurnya, dididik hal-hal yang lain yang kaitannya dengan MII itu. Kita nggak ada. Kita alamnya saja, natural aja. Karena keyakinan kita tidak mungkin lah orang desa kita lah. Kalau negara yang akan desa kita akan rugi. Karena dulu kita banyak. Dia itu pergi ke Singapura aja kencing dah pusing Singapura, banjir gitu. Katanya begitu. Jadi ini hal-hal yang harus perhatikan bersama-sama. Dan saya kira penataan ke depan harus tetap kita lakukan. Sekarang ini orang mengatakan demokrasi yang liberal, tapi demokrasi yang berlebihan kebablasan. Karena negara yang kita contoh ini tidak seperti Indonesia. Tidak ada model ELC kan, yang satu pertemuan tapi seakan-akan bisa menandingi pengadilan. Coba aja LC. Makanya orang-orang yang mengerti gak mau datang ya. Ini kok mengadili orang. Sering bebasnya. Kami pun di Komisi 1 sering memberikan semacam teguran kepada KPI. Tolong dong, hal seperti itu supaya diingatkan. Dan alhamdulillah kemarin KPI sudah memberikan surat teguran kepada TV1 yang menyatakan LC sangat brutal sekali. Sekarang terjadi konflik agama yang bermain antara Nuson dan lain sebagainya. Bukan main. Gak ada negara lain seperti itu. Mari misalnya. Belum lagi yang semuanya privat ya, bukan di selebritis itu diekspor sedemikian rupa sampai soal maaf. Nah dalam berarti memasukkan itu kan gitu. Coba ya cikain. Sampai di detail seperti itu, dan menurut saya tidak pas. Nah, inilah yang harus kita perhatikan santri. Oleh karena itu santri itu harus masuk di mana-mana. Jangan segan kalau memang punya santri punya disiplin bidang kesenian, entertain masuk aja, jadi bintang film, jadi tulis skenario, tidak apa-apa. Dan dari ekonomi silakan. Sekarang itu masih membutuhkan sekitar 20.000 sarjana ekonomi Islam. Kalau tidak nanti akan dikuasai orang-orang yang non santri yang tidak mengerti fikih, sehingga mau dirubahnya susah. Terlalu banyak orang-orang dijilbabi dipakai santri, Pak. Tapi benar santri ya. Dalam pengertian yang santri sebenarnya pengetahuan fikih, tawadu, jujur, integritas. Sehingga apa? Sehingga akhirnya santri menjadi komunitas. Ada Kiai Kanjeng bukan biasa itu. Pak Agus bisa malah seperti itu. Komunitasnya Yahami Hanu. Dan yang menarik, bisa menarik orang-orang intelektual lagi.
Orang Islam ini kenal intelektualnya, ismi. Jadi bayangkan. Saya kira kita lawan dengan sikap santri yang asal tadi. Saudara sekalian, pada era sekarang pertarungan yang paling berbahaya itu adalah pertarungan antara negara-negara barat dan timur. Yang paling menonjol pertarungan itu adalah soal energi. Ini dari sisi keamanan, ketahanan nasional. Kenapa? Karena energi itu terbatas. Di dunia terbatas. Sedangkan ke depan itu ada energi non fosil. Kalau kan energi fosil kan? Non fosil itu energi yang terbuat dari nabati, dari pembuahan itu yang ada yang banyak itu negara-negara ini. Ada Indonesia, Malaysia, terus mana? Papua sana, Meksiko, Peru, Venezuela, dan tropis. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti negara-negara yang punya kuasa itu akan dalam tanda kutip menjadi kita. Ini yang paling berbahaya. Dan itu kalau terjadi, wah saya nggak bisa bayangkan. Kalau dulu masih punya bambu runcing dulu, zaman Hashim, zaman resolusi masih bambu runcing. Dan sekarang masih ada nggak? Mau sekarang anak muda nanti jalan puasa, ya kan? Makanya McD, KFC, enggak lagi itu dulu puasa, bahasin puasa, bahasa apaan puasa. Sehingga bambu runcing bisa terbang. Dan sekarang malu. Di sisi lain mereka canggih juga. Coba aja zaman buka Google, apa yang nggak bisa baca Google? Rumah saya aja ada nih. Iya. Saya juga percaya mas, tahun 90, 80-90 lah. Cak Nun bilang begini, orang Amerika itu bisa membaca rambutnya orang Indonesia. Masa sih? Iya. Coba aja kamu nanti kalau ke Amerika. Saya tahun 99 pasca Surabaya itu saya kirim ke Amerika. Benar. Ini di Cornell, beberapa pondok itu mereka tuh datanya ini tuh kan. Bukunya Gus Dur yang belum pernah diterbitkan di Indonesia, sana ada. Saya baca bukunya Gus Dur, apa lagi? Yang dilarang ini, ini, Kata Malaka, yang orang Dora itu, siapa? Gus Pramudiana Tato. Ketika itu, artinya orang Amerika itu dari dulu sudah bisa membaca Indonesia. Siapa orang-orang Indonesia? Tahu semua. Apalagi sekarang. Sisi lain, santri kita belum siap ke itu. Nah ini tantangan mas. Untuk idea itu, ya idea itu. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa kita masih dengan teori lama cukup dengan puasa, kerakatan? Atau kita masuk dalam wilayah tanah seperti itu? Kita buat teknologi betul. Karena banyak anak-anak Indonesia yang mampu untuk menguasai itu dengan teknologi komunikasi itu. Itu yang juara orang Jombang, yang apa namanya, orang itu juga yang membuat teknologi yang baik sekali komunikasi itu. Sehingga mau dibayar berapa lah oleh jalan ini apa? Singapura. Apakah ini? Nah inilah saya kira santri ke depan yang harus kita coba siapkan. Berat memang, berat. Oleh karena itu kalau ini tidak direspon dengan baik, termasuk PMI, bukan tidak mungkin PMI akan tinggal namanya toh. Dulu waktu zaman saya, masih zaman nama kasus ini, kita udah berpikir kalau anak PMI santri-santri ini kuliah hanya 3 tahun selesai, apa kira-kira yang mau kita lakukan? Apa kira-kira? Kita olah tadi. Ada yang ngurus komputer, ada yang ngurus bahasa, ada yang macam-macam. Supaya PMI itu udah laku. Kalau udah habis tuh. Makanya PMI sekarang malas demo, sebentar. 3 tahun kuliah selesai, atau 4 tahun selesai. Kalau dulu zaman saya 8 tahun, masih normal itu. Ada yang 12 tahun. Sahabat Imam Mazin itu sekarang BPNU itu 12 tahun kan ya gitu. Ada yang 14 tahun. Nggak tahu aku berapa tahun.
tahun lumayan normal. Karena enggak. Anak saya yang aliyah kalau dari sana, itu sekarang kalau beli baju udah nggak toko enggak, pakai e-commerce itu. Pesan, tolong kirim, saya sekian dari 50.000 dapat 5. Kirim. Anak saya bukan cuma. Dia bisa membangun jaringan semua dunia internasional dengan kemampuan itu. Santri mau gimana kan dengan masalahnya? Ini yang kita antisipasi loh. PMI mau di mana gitu, Pak Kopri ini? Mau di mana ketika menghadapi seperti itu? Jangan sampai maksud saya kita hanya hidup di wilayah periferi, pinggiran-pinggiran yang akan dikuasai orang lain. Nah, ini yang susah antara mensikapi kemajuan teknologi dengan memberikan penguatan ideologi pada anak kita. Saya tiap hari itu dengan anak saya itu karena Darul Ajar kan nggak begitu NU ya, sebenarnya NU. Kalau ngomong saya NU, saya PMI, apa itu PMI? Karena saya khawatir betul kalau anak saya masuk lagi nggak PMI gimana? Saya bisa bayangkan ya. Mau saya yang PMI kayak begini, apalagi nggak PMI itu, ya kan? Kata Gus sama baik tadi, kalau melihat orang cantik, kok cantik terus kan? Jadi itu persoalan. Inilah yang harus kita saya mau sama Amridin, buatlah semacam ideologi online apa istilahnya. Jadi PMI membuat semacam website, tapi dengan website itu bisa orang tertarik, kemudian pemain tertarik masuk. Diatur ini, maksudnya tidak harus apa-apa, tidak harus cari, tapi sejauh dia mampu untuk memberikan satu jawaban-jawaban yang oleh PMI, kenapa ini praktis? Karena bisa nggak mungkin mas. Anak yang saya bantu ini yang saya di Australia itu menyapa bapaknya juga susah. Saya marah. Buat saya sekali-kali siapa? Saking tiap hari berpuluh bidang itu artis internasional. Ya gimana keinginan kita, ideologi kita, dan inilah yang kemudian kesempatan inilah kemudian dimasuki oleh kelompok-kelompok ideologi ISIS itu. Mereka masukkan sifat belajar dari website itu, kemudian masuklah ideologi itu. Praktis tanpa guru. Kalau kita kan masih menggunakan belajar tanpa guru, gurunya setan. Ini tantangan loh ya, tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Dan ini akan terjadi pak, nggak terjadi. Sekarang sudah mulai. Oleh karena itu, sahabat Kopri itu supaya anda untuk memberikan satu alternatif bagi kawan-kawan mahasiswa pilihan-pilihan yang terbaik bagi PMK apa. Kalau enggak kita lewat. Santri terus, resolusi juga terus, memperingati, tapi implikasi yang menonjol terhadap dunia itu akan kurang. Makanya di beberapa pesantren sudah mulai di ada Oyak Toyibah, Magelang, Sordigo. Ada beberapa pesantren yang memang di luar NU ya, artinya dan tidak luar NU. Kayak Darul Najah dan saya seperti itu. Mereka sudah bisa menjawab satu persoalan-persoalan yang akan dihadapi kita. Nah, kalau kita mampu seperti itu, insya Allah bisa kita menghadapi semua. Kembali lagi pada persoalan tadi, bahwa ke depan itu adalah yang paling menonjol nanti adalah pertentangan soal kaya miskin dan energi. Itu hampir semua mengatakan begitu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa lewat situ, karena kita akan menjadi negara